Dihina Cassano, begini respon Rafael Leao. Kritik pedas Antonio Cassano terhadap pesepak bola modern, khususnya Rafael Leao, kembali menjadi sorotan. Mantan penyerang AC Milan dan Inter Milan tersebut tidak segan-segan mengomentari performa pemain dan pelatih masa kini, dengan Leao menjadi salah satu sasaran favoritnya. Cassano kembali mengeluarkan kritiknya. Kali ini terfokus pada penampilan Leao bersama Rossoneri. Ia menyebut bahwa Leao terlalu dianggap sebagai fenomena meskipun performanya secara keseluruhan tidak begitu memuaskan, terutama dalam urusan mencetak gol. Meski kritik, Cassano seringkali terkesan tidak konsisten. Ia membandingkan jumlah gol Leao dengan beberapa pemain lain seperti Marcus Rashford, Kvaratskhelia, dan Phil Foden selama 1 atau 2 musim terakhir. Jika saya melihat pemain sayap tahun lalu, Marcus Rashford mencetak 26 gol dan menjalani musim yang hebat. Dia melakukan 2 fase. Kvaratskhelia masuk dan menjalani musim yang luar biasa dengan melakukan 2 fase. Foden setahun lebih muda dan tahun ini dia sudah mencetak 20 gol dan 10 assist, kata Cassano. Namun Cassano juga menyoroti perbedaan kompetisi dengan mengatakan bahwa Liga Italia tidak sehebat liga-liga lainnya. Di Italia liganya tidak bagus. Menurutnya, Leao adalah seorang fenomena. Dia adalah pemain bagus yang memiliki kekuatan fisik yang hebat. Orang-orang seperti Kakak, Rui Costa, Vinicius Junior, hari ini berapa banyak yang harus mereka dapatkan? Leao mencetak 8 gol dalam 5,5 bulan di liga yang buruk, tutupnya. Menyikapi kritik tersebut, Rafael Leao memilih merespon dengan cara yang berbeda, yaitu melalui media sosial tanpa menggunakan kata-kata. Ia mengutip tweet video pemikiran Cassano dan menambahkan serangkaian emoji badut, memberikan gambaran jelas tentang perasaannya terhadap kritik tersebut. Performa kontradiktif AC Milan di 2 pertandingan melawan Lecce. Musim AC Milan terlihat sangat berbeda menyusul kemenangan baru-baru ini atas Lecce jika dibandingkan dengan situasi terakhir kali kedua kubu bertemu di awal musim. Seperti yang disoroti oleh La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli tidak membalikan keadaan di 2 pertandingan tersebut dan kini timnya sedang dalam performa yang bagus. Pertandingan pertama Milan melawan Lecce musim ini terjadi di Stadion Via del Mare pada 11 November dan berakhir dengan skor 2-2 dengan Oliver Giroud mendapat kartu merah di menit-menit akhir. Giroud dan Tijani Reinders membuat Milan unggul 2-0 dalam waktu 35 menit dan tampaknya kemenangan sederhana akan segera terjadi di laga itu. Di babak kedua, Nicola Sanson mencetak gol ke-7-nya ke gawang Milan sepanjang karirnya. Dan beberapa menit kemudian, Lemek Banda mengubah skor menjadi 2-2. Lecce mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir tetapi dianulir karena melakukan pelanggaran di awal pertandingan. Sebelum pertandingan di Serie A itu, AC Milan berjuang untuk konsistensi dan gagal menang dalam 3 pertandingan liga. Namun pada akhir pekan kemarin, Milan memimpin dengan skor kemenangan 3-0. Meraih kemenangan dari posisi yang kuat untuk menjadikannya 7 kemenangan berturut-turut di semua kompetisi dengan 5 kemenangan beruntun di Liga Serie A. Situasi sekarang terlihat sangat berbeda dengan malam itu di Salerno, di mana rasa frustasi sangat tinggi, sehingga Giroud mendapat kartu merah karena perbedaan pendapat. Hal ini menunjukkan transformasi yang menakjubkan dalam performa dan mentalitas tim di bawah Pioli. Di laga pertama musim ini melawan Lecce, AC Milan tampak minim konsistensi sehingga hanya mampu bermain imbang 2-2. Meskipun di babak pertama sudah unggul 2-0. Sementara itu di pertemuan kedua musim ini, Rossoneri terlihat begitu perkasa bagi Lecce yang dihajar tanpa ampun dengan skor 3-0. Belum genap 1 musim, Christian Pulisic dapat tawaran kontrak baru di AC Milan. Klub Serie A AC Milan nampaknya sangat puas dengan kontribusi Christian Pulisic. Rossoneri dilaporkan sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang winger. Pulisic merupakan pendatang baru di skuad AC Milan. Ia direkrut dari Chelsea pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Winger 25 tahun itu langsung tampil moncer di musim perdananya bersama AC Milan.
Ia saat ini sudah mengemas 13 gol dan 8 assist bagi Il Diavolo Rosso. Menukil laporan dari Corriere dello Sport, AC Milan sangat puas dengan penampilan sang winger. Mereka berencana untuk memberikan sang winger kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada dua alasan mengapa manajemen AC Milan ingin memperpanjang kontrak sang winger. Yang pertama, sebagai bentuk apresiasi kepada sang winger karena ia memberikan dampak yang nyata bagi skuad rossoneri. Alasan kedua adalah sebagai langkah pencegahan karena Milan khawatir sang winger akan dibajak klub top Eropa lainnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen AC Milan sudah mempersiapkan draft kontrak untuk sang winger. Mereka akan memberikan kontrak baru hingga tahun 2028 nanti. Sang winger juga akan mendapatkan kenaikan gaji di skuad rossoneri. Jadi pihak Milan berharap Pulisic menerima tawaran mereka dan ia bertahan di San Siro lebih lama lagi. Laporan tersebut juga mengatakan kans Milan untuk memperpanjang kontrak Pulisic sangat terbuka lebar. Sang winger dikabarkan nyaman bermain di AC Milan dan siap mengabdi lebih lama bersama Il Diavolo Rosso. Keraguan di lini tengah AC Milan menjelang pertemuan melawan AS Roma. Ada keraguan siapa yang akan dipilih Stefano Pioli di lini tengah saat AC Milan menjamu AS Roma di perempat final Liga Eropa pada hari Jumat nanti. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport via Milan News, ada 4 pemain yang bersaing memperebutkan 2 tempat di lini tengah tanpa ada gambaran jelas siapa yang akan unggul. Dengan Ruben Loftus-Cheek sekarang digunakan untuk setiap pertandingan dalam peran yang lebih maju sebagai bagian dari formasi 4-2-3-1. Ada 4 pemain yang secara teratur berjuang beberapa menit di belakang penyerang. Mereka adalah Yunus Musa, Yacine Adli, Ismail Bennacer, dan Tijani Reinders. Pioli telah merotasi gelandangnya secara rutin musim ini, sehingga sesi latihan akhir pekan ini akan memberikan indikasi mengenai kombinasi mana yang menurutnya terbaik melawan Roma. Pertandingan yang juga akan diikuti oleh Gary Cardinal. Dari keempat gelandang tersebut, Reinders menjadi pemain yang paling berpeluang menjadi starter asalkan tidak ada cedera di menit-menit akhir. Ada pertarungan langsung antara 3 pemain lainnya untuk bergabung dengannya, yakni antara Bennacer, Yacine Adli, dan Yunus Musa. Di luar lini tengah, susunan pemain awal AC Milan seharusnya mudah diprediksi. Kuartet penyerang yang biasa terdiri dari Oliver Giroud, Christian Pulisic, Rafael Leao, dan Loftus-Cheek harusnya menjadi starter dengan 4 bek, Davide Calabria, Theo Hernandez, Matteo Gabbia, dan Fikayo Tomori.